Oper kok sini kok. Sini kok. Oper lagi. Nice. Dikit lagi. Ya kok. Apa tuh? Sekarang kan hari Minggu kok. Oh iya, hari Ibadah Minggu online ya. dong, bentar lagi loh kok. Betul. Siap-siap yuk. Yuk. Daripada Kita telat, siap-siap dulu ya. Oke. Quick. Shalom Dehop. Nah, gimana kabarnya adik-adik Dehop? Pasti udah gak sabar kan mau ibadah Dehop online hari Minggu ini. Tapi sebelum ibadah kita bakal berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Sebentar teman-teman dari Dehop akan berdoa untuk kita. Selamat pagi teman-teman Dehop, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah baik, Engkau beri kesehatan. Sebentar kami mau ibadah online, berkatilah ibadah dari awal sampai akhir. Berkatilah Koko Cici yang sudah melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, gimana kabarnya nih adik? Pasti masih belum semangat nih kira-kira kok ya? Ayo semangat dong. Kita tes coba ya semangatnya ya. Kita tepuk sekolah minggu. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu. Hari Minggu di GBT. Oh yes. Mari sama adik-adik kita angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa kita akan terbang bersama Tuhan. Tuhan, kita bagikan itu janjimu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru, bukan terbang Mari sama adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita nyatakan semangat kita. Mari katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah meninggikan Tuhan, sudah mengucap syukur.
Tiba waktunya kita ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Kita ingin nyatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak ada henti-hentinya untuk kita. Kita angkat pujian ini, kita muliakan Tuhan lebih lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita puji Tuhan lebih lagi. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kagumi Yesus Engkau, ku kagumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebentar, waktunya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, teman-teman The Hope bakal berdoa buat kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Koko Cici. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu untuk hari ini. Ya. Sebentar kita akan mendengar firman sebagian firman-Mu. Ya. Kiranya firman-Mu tumbuh di setiap hati kita masing-masing. Dalam nama anak-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Sini kok, oper kok. Sini, go. Nih kok. Oper lagi, nice. Kita lagi. Aduh, Terus capek kok. Istirahat kita. Ya istirahat dulu deh, capek. Oh iya, go. Lupa, kita kan belum ngasih pengumuman buat adik-adik. Oh iya, ada pengumuman ya buat adik-adik The Iya. Hope. Adik-adik The Hope, dengerin ya baik-baik pengumumannya. Ya, pengumuman yang pertama, setiap hari Minggu pasti ada ibadah The Hope di channel YouTube GBT Nazaret jam 9 pagi. Nah, adik-adik juga jangan lupa kerjain nanti pas firman Tuhan bakal ada kuis. Adik-adik dengan firman Tuhan dengan baik, nanti kuisnya kerjain, boleh kirim nanti ke Cici Sheryl. Jangan lupa juga buat papa mamanya yang ada di rumah, yang mau ngasih persembahan, boleh kasih ke rekening yang ada di nomor bawah ini. Jangan lupa bikin laporan juga ya buat Sheryl ke Cimesia. Oke adik-adik, Koko Gohan sama Konjos pamit undur diri dulu. Dadah. Dadah. Go, lagi. Kuy. Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Seneng banget kali ini Koko dapat kesempatan lagi untuk sharing sama adik-adik. Kali ini Koko dapat tema mujizat Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, mungkin walaupun cerita ini udah sering banget dibahas di sekolah minggu, tapi kita mau sama-sama belajar lagi poin apa sih yang bisa kita dapetin dari pelajaran Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, kali ini Koko nggak akan nyampein secara biasa, tapi kita akan melalui gambar. Kita akan melihat waktu itu penggambarannya seperti apa sih, supaya adik-adik bisa ngeliat nih ilustrasi gambarnya seperti apa. Nah, berikut seperti ini adik-adik. Halo adik-adik semua, seneng banget kali ini Koko Calvin bisa balik lagi cerita. Nah, pada kesempatan kali ini Koko akan cerita tentang 10 orang kusta. Mungkin kali ini formatnya akan agak berbeda karena Koko mau lihat adik-adik untuk lihat secara langsung ilustrasi gambarnya pada saat itu tuh seperti apa sih, supaya bisa lebih enak gitu ya. Jadi nggak dengerin Koko cerita seperti biasanya gitu. Jadi kita mau lihat sama-sama seperti apa pada saat itu. Mungkin cerita ini udah sering banget adik-adik dengar, udah sering banget dibahas juga waktu sekolah minggu. Tapi kita mau sama-sama belajar sekali lagi, apa sih yang bisa kita pelajari dari 10 orang kusta tersebut. Nah, kita mulai adik-adik ya. Pada zaman dahulu, di sebuah kota, di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus sedang berjalan dan memasuki sebuah desa. Nah, adik-adik kira-kira kita tebak nih ya, Tuhan Yesus ini mau ngapain nih? Masuk ke sebuah desa tersebut. Apa sih yang mau dia lakukan? Pada saat Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa, lalu tiba-tiba datanglah 10 orang kusta ini menemui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kira-kira menurut adik-adik apa sih yang mereka lakukan untuk menemui Tuhan Yesus? Apa adik-adik tahu sakit kusta itu apa? Sakit kusta adalah penyakit kulit yang pada zaman dahulu itu adalah penyakit yang disebut datangnya dari Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang menjijikan, penyakit yang bisa diasingkan orang lain karena terlihat sangat menderita. Bisa dilihat adik-adik dari mukanya, dari kulit-kulitnya, dari tangannya,
semua ada bintik-bintik merah, dan ini adalah penyakit yang bisa menular juga. Makanya mereka bisa diasingkan sama orang lain. Dan kita bisa beranggapan kalau mereka ini datang sama Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Lalu apa yang terjadi? Nah, tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa agak jauh? Mereka ini menyadari bahwa penyakit ini bukan penyakit yang biasa. Penyakit ini adalah penyakit yang menjijikan. Jadi kalau ketemu orang lain, itu justru bisa mengkhawatirkan orang lain. Mereka takut orang lain juga merasakan hal yang sama, memiliki penyakit tersebut. Makanya mereka berdiri tinggal agak jauh. Nah, lalu 10 orang kusta itu berteriak. Kalau berteriak berarti bukan dengan suara yang pelan. Kalau berteriak berarti bukan dengan nada yang biasa, tapi mereka berteriak sekencang-kencangnya. Teriaknya seperti ini, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, terlihat banget kalau mereka ini membutuhkan bantuan. Mereka ini membutuhkan pertolongan. Pada saat itu adik-adik, penyakit kusta ini belum ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan begitu saja. Makanya pada zaman dahulu orang-orang ini beranggapan bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit kusta ini adalah mujizat yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya mereka menemui Tuhan Yesus dan mereka berteriak dan meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, apa nih yang mereka gambarkan? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Wah, maksudnya apa ya? Kok Tuhan Yesus kok malah minta nyuruh mereka pergi ke imam-imam sih? Padahal kan Tuhan Yesus sendiri juga bisa gitu menyembuhkan orang-orang sakit kusta ini. Nah, imam-imam itu kalau pada saat zaman seperti ini disebut sebagai orang-orang ahli agama, atau kita bisa bilang pendeta gitu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, ayo deh kamu pergi deh gitu. Perlihatkanlah diri kamu sama pendeta gitu, misalnya sama imam-imam gitu, orang-orang ahli agama. Wah, apakah yang mereka lakukan? Lalu mereka menuruti perintah Tuhan Yesus dan beranjak pergi untuk menemui imam-imam adik-adik. Tapi ada yang menarik di sini adik-adik. Tiba-tiba di tengah perjalanan sakit kusta yang mereka alami hilang dan sembuh seketika. Wah, keren banget kan adik-adik. Coba adik-adik pikirkan baik-baik, mereka sakit kusta, sekujur tubuh ada lebam-lebam merah, dan penyakit ini adalah penyakit yang menjijikan, gak ada obatnya. Ketika mereka ketemu sama Tuhan Yesus, disuruh pergi, sakit kustanya sembuh. Wah, kira-kira kalau adik-adik jadi mereka merasakan sakit yang seperti itu, apakah yang adik-adik lakuin? Merasakan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Lihat ya adik-adik, mereka melepas perban-perban yang ada di tubuh mereka karena menandakan mereka udah sembuh, sakitnya udah hilang. Nah, lalu, tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Coba adik-adik masih ingat gak tadi ada berapa orang yang sakit kusta? Coba Koko tunggu. Ayo, ada berapa orang yang sakit kusta? 9? Ya, 10 adik-adik. Tadi kita udah dari awal udah bahas kalau ada 10 orang yang sakit kusta. Dan di sini hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Apa yang satu orang ini lakukan? Memuliakan Allah. Wah, ini adalah bentuk cerminan orang yang bersyukur, orang yang punya rasa terima kasih karena dia tahu yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Makanya satu orang ini kembali sama Tuhan Yesus untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Lalu apa ya yang 9 orang lain yang tadi ikut sembuh juga yang mereka lakukan? Nah, oke, kita lihat ya. Ternyata orang itu adalah orang Samaria. Wah, adik-adik, berarti
satu orang tadi yang sembuh itu dan kembali sama Tuhan Yesus adalah orang Samaria. Apa yang dia lakukan? Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Wah, ini keren banget adik-adik. Ini adalah bentuk anak Tuhan yang mengerti bahwa ketika ia mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, dia mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai tersungkur mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Loh, kok kamu sendiri sih?" gitu. Kan tadi datangnya ramean nih ya. Datangnya 10 orang nih, sakit semua gitu kan. Tapi ketika udah sembuh, kenapa kamu datang sendiri? Yesus tanya, "Di mana 9 orang yang sembuh tadi?" Ayo coba adik-adik boleh pikirkan. Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, "Kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, poinnya di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita menerima sesuatu atau bahkan kita tidak menerima sesuatu, kita harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, apalagi telah disembuhkan seperti orang Samaria ini. Jangan sampai seperti 9 orang tadi yang ketika mereka sakit, mereka datang sama Tuhan Yesus, tapi ketika mereka sembuh, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus berterima kasih dan mengucap syukur sama Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, ini menjadi penggambaran dan pembelajaran bagi kita semua. Yuk kita kembali ke Kok Kelvin ya, untuk lihat poin-poin apa sih yang bisa kita pelajari dari 10 orang kusta ini. Nah, adik-adik, dari poin atau dari ilustrasi yang udah tadi kita lihat, kita mau sama-sama belajar poin-poinnya apa aja sih yang bisa kita pelajari dari ilustrasi tersebut. Nah, Koko cuma ada 3 poin kali ini. Poin pertama adalah percaya sungguh-sungguh. Nah, kenapa Koko bisa bilang percaya sungguh-sungguh? Ketika Tuhan meminta 10 orang kusta itu untuk pergi kepada imam-imam tadi, Tuhan itu mau membuktikan kekuasaannya atas kehidupan kita. Nah, Tuhan ini menyembuhkan mereka bahkan sebelum mereka sampai kepada imam-imam. Kalau tadi adik-adik perhatiin ceritanya, orang kusta ini kan mereka kan disuruh pergi nih sama imam-imam sama Tuhan Yesus. Dan pada saat mereka mau diminta pergi kan mereka belum sembuh nih ya. Tuhan Yesus mau melihat mereka ini taat gak sih sama perintah Tuhan Yesus? Mereka ini mau ikutin gak nih apa yang Tuhan Yesus inginkan? Dan pada saat itu 10 orang kusta ini mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan untuk pergi kepada imam-imam. Pada saat itu mereka sedang dalam perjalanan untuk ke imam-imam. Lagi-lagi Tuhan membuktikan bahwa Tuhan ini berkuasa adik-adik atas kehidupan kita, atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat kalau ketika kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tuh sanggup melakukan segala sesuatunya, bahkan yang nggak kita pikirkan. Kalau kita lihat contoh di sini, belum nyampe nih 10 orang kusta ini sama imam-imam tersebut, tapi mereka udah Tuhan sembuhkan. Nah, kita akan baca ayatnya di Amsal 3 ayat 5-6. Nanti teman Koko Bobby akan bantu bacain. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, boleh minta sama orang tuanya, kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, adik-adik, dari ayat Alkitab tadi kita bisa belajar bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di sini kita mau belajar kalau kita percaya sama Tuhan Yesus itu percayanya harus 100%, percayanya harus sungguh-sungguh.
Jangan cuma percaya biasa aja. Oh iya deh, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Iya, aku percaya. Percaya sama apanya? Nggak tahu. Kenapa kamu percaya? Nggak tahu. Kita nggak mengerti. Kita percaya sama Tuhan Yesus tuh kenapa? Jangan sampai kita percaya sama Tuhan Yesus karena kita cuma mau dapat sesuatu. Kita cuma mau dapat apa yang kita pengen. Contohnya, mungkin kita berdoa sama Tuhan Yesus ketika kita cuma pengen sesuatu. Tuhan, aku pengen HP baru. Tuhan, aku pengen mainan baru. Tuhan, aku pengen nilai bagus, tapi aku malas belajar. Gak seperti itu adik-adik. Jadi kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi bukan berarti kita juga gak berbuat gitu ya. Tentu ada perbuatannya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kita mau belajar di sini adik-adik kalau kita gak bergantung sama diri kita sendiri. Kadang kan kita kalau sebagai manusia, kita selalu merasa diri kita benar. Iya dong. Kadang kalau misalnya orang tua tegur kita karena kesalahan yang kita perbuat, kita ngeles kan. Kita gak ngaku kalau kita salah. Kita gak minta maaf sama orang tua. Siapa yang seperti itu? Koko juga dulu seperti itu adik-adik. Waktu Koko masih kecil, ketika ditegur sama orang tua Koko karena melakukan kesalahan, ya tentu dong sebagai orang yang Koko selalu merasa Koko benar, Koko nggak mengakui kesalahan Koko. Itu yang menjadi kesalahan terbesar. Makanya sekarang kita mau belajar kalau kepercayaan kita sama Tuhan Yesus itu harus sungguh-sungguh. Walaupun kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi ketika kita percaya 100% sama Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan penuh tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika adik-adik ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya adik-adik belajar. Tapi jangan lupa juga adik-adik untuk berdoa, karena kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sama seperti orang kusta tadi, mereka nggak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk sembuh. Orang zaman itu nggak ada obatnya kok. Tapi mereka bisa sembuh karena apa? Karena percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Itu poin pertama. Lalu di poin keduanya seperti apa sih? Kita simple adik-adik, kita mau belajar untuk mengucap syukur. Mungkin ini adalah poin yang sederhana, poin yang kita sering dengar sehari-hari, tapi mungkin kadang sulit untuk kita lakukan. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, kita lupa untuk terima kasih, kita lupa untuk kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita mau baca ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, dari ayat tadi kita belajar kalau mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Di sini nggak dikatakan mengucap syukurlah dalam satu hal, mengucap syukurlah dalam apa gitu ya, tapi dalam segala hal. Artinya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita belajar mengucap syukur. Sama kayak tadi yang Koko bilang, kita mengucap syukur ketika kita mendapatkan sesuatu, ataupun bahkan kita nggak mendapatkan sesuatu. Tapi tentunya kita tahu bahwa kita selalu menerima hal-hal yang baik yang Tuhan berikan sama kita. Contoh sederhananya adalah kesehatan, kekuatan, berkat, makanan yang bisa kita makan tiap hari, kita bisa istirahat setiap hari, kita bisa nafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa gerak, kita bisa lompat, banyak hal. Kita bisa mengucap syukur dalam banyak hal, dan itu adalah hal-hal baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik kebayang gak kalau misalnya hari ini kita dalam keadaan yang sakit? Koko berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat hari ini. Tapi kalau sakit gimana? Orang-orang yang di rumah sakit, yang mereka bahkan untuk nafas aja susah, mereka untuk makan aja susah. Kalau kita bisa makan enak hari ini, kalau kita bisa menghirup udara
dengan sangat baik hari ini, itu adalah semua berkat dari Tuhan Yesus. Sama seperti satu orang tadi, dia disembuhkan, dia tahu dia sudah bebas dari sakit kusta itu, sakit yang menjijikan, yang waduh deh, jangan sampai deh amit-amit kena sakit itu gitu kan. Tapi bisa sembuh. Itu adalah semua berkat pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat ilustrasi orang sakit kustanya seperti apa ya adik-adik. Nanti seperti ini. Nah, ini adik-adik, ini adalah penggambaran kalau orang lagi sakit kusta. Nah, mungkin ini Koko gambar cuma pakai stiker-stiker aja gitu kan. Tapi bisa dilihat kan Koko udah agak menjijikan belum nih dilihatnya. Nah, ini adalah penggambaran orang-orang yang sakit kusta pada saat itu. Ini sekujur tubuh badannya itu penuh dengan lebam-lebam warna merah. Nah, ini Koko pakai stiker-stiker. Ini cuma di muka doang nih yang kelihatan ya. Di tangan enggak semua nih. Tapi adik-adik bayangin, pada saat itu 10 orang kusta ini mengalami sakit yang seperti ini di sekujur tubuh. Jadi kebayangkan rasa sakitnya seperti apa, gatelnya, kayak borok-borok gitu. Dan itu menyakitkan, menjijikan juga. Jadi adik-adik bayangin sakitnya seperti ini, tapi ketika mereka datang sama Tuhan Yesus, mereka dalam perjalanan menuju imam-imam, Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kustanya ini adik-adik. Sakit kustanya perlahan hilang satu persatu. Nih ya, Koko berusaha lepasin. Ini adalah penggambaran kalau sakit kusta yang dialami sama mereka ini hilang seketika. Adik-adik bayangin orang yang sakit sebegitu parahnya, sekujur tubuh, lalu sembuh seperti itu aja. Gak ke dokter, gak minum obat. Adik-adik bayangin ini adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Udah sembuh kan ya, udah hilang kan. Nah, ini adalah penggambaran kalau Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta tersebut. Nah, adik-adik bisa tahu kalau Tuhan Yesus kita ini Tuhan yang berkuasa. Makanya kita harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kesembuhan yang dikasih sama Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik kebayangkan sakitnya tuh seperti apa? Bener-bener gak enak banget dan menderita banget. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa sehat sampai hari ini. Kita mau belajar untuk mengucap syukur. Mungkin itu adalah hal-hal yang sederhana, tapi kita mau belajar berterima kasih tentang apapun yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus, makasih ya buat kesehatan yang udah saya terima hari ini. Terima kasih ya untuk segala kekuatan sehingga saya bisa belajar hari ini dengan baik. Saya bisa makan enak, saya bisa bertemu sama orang tua. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, adik-adik, poin yang ketiga adalah imanlah yang menyelamatkan kita. Nah, ini Koko ambil kutipannya dari cerita ilustrasi tadi. Ayatnya ada di Yakobus 2 ayat 22. Nanti teman Koko Bobby akan bacain ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa imanmu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, kita belajar adik-adik di Yakobus 2 ayat 22 ini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Adik-adik tahu kalau iman tanpa perbuatan ada hasilnya atau enggak? Tentu enggak ada. Kita beriman sama Tuhan Yesus itu adalah hal yang sangat baik, tapi tentu perlu usaha dari yang kita lakukan juga. Kalau kita lihat tadi adik-adik di 10 orang kusta ini, di satu orang yang sembuh tadi, Tuhan bilang apa? Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu kesungguhan hati dari si orang yang Samaria yang sakit kusta ini. Tuhan Yesus tuh melihat iman yang ada pada orang yang sakit kusta ini. Tuhan Yesus tahu bahwa dia punya iman yang sungguh-sungguh. Iman percaya yang bergantung sama Tuhan.
Dia tahu bahwa penyembuhnya sama Tuhan Yesus aja gitu. Maka Tuhan Yesus bilang, imanlah yang menyelamatkan kita. Nah, Koko mau ingetin sekali lagi adik-adik, kita mau sama-sama belajar, kita mau terus memperkuat iman kita dalam Tuhan Yesus, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita bisa sama-sama bersama-sama bareng-bareng diangkat sama Tuhan Yesus. Karena kita tetap memegang teguh iman kita sampai akhir hidup kita. Oke adik-adik, sekian cerita Koko kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, kita bisa belajar bareng-bareng. Kalau kita selalu bisa belajar bahwa kita mau mengucap syukur, kita mau punya rasa terima kasih sama Tuhan Yesus, kita mau punya iman yang kuat. Kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bareng-bareng. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar dari 10 orang kusta ini. Kami mau belajar, kami punya iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya, Tuhan yang dapat menyembuhkan kami, Tuhan yang dapat memberkati kami. Ajar kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus taat, kami mau terus belajar mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Dari apa yang kami terima ataupun yang tidak kami terima, kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang selalu baik untuk setiap kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, memegang iman kami sampai akhir hidup kami. Memberkati kami Tuhan, memimpin kehidupan kami, sehingga kami selalu dapat belajar dengan baik, kami selalu dapat sehat, kami bisa beraktivitas, sehingga hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada minggu depan untuk kami boleh sama-sama belajar. Meskipun ibadah masih terus diadakan secara online, tapi Tuhan mau berikan terus kami kesehatan supaya kami bisa sama-sama terus memuliakan Engkau. Kami boleh sama-sama terus belajar melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhannya. Koko berharap kita bisa sama-sama belajar. Nah kali ini Koko mau kasih kuis untuk adik-adik bisa jawab, untuk menggantikan absen adik-adik di minggu ini ya. Ini Koko kuisnya sangat sederhana sekali, simple. Jadi semoga adik-adik bisa menjawab dengan baik. Nanti akan ditampilkan slide PowerPoint-nya seperti apa, supaya adik-adik nanti bisa screenshot, adik-adik bisa kerjakan, lalu kirimkan ke Ci-Itin atau Ci-Sheryl ya. Koko akan bacakan pertanyaannya, diperhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalimat ini terdapat pada kitab apa sih? Pilihannya ada A, B, C, D. Adik-adik boleh pilih yang mana yang menurut adik-adik tepat. Lalu pertanyaan kedua, kapan 10 orang kusta tersebut mengalami kesembuhan? Yang pertama ketika mereka menemui Yesus. Yang kedua di tengah perjalanan menuju imam-imam. Yang ketiga ketika Yesus mendoakan mereka. Yang keempat ketika mereka mengucap syukur. Nah menurut adik-adik mereka mengalami kesembuhan nih pas kapan nih? Ya. Pertanyaan ketiga, dari 10 orang kusta yang sembuh, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Nah, yaitu orang mana nih? Orang tadi yang sembuh itu, yang kembali sama Yesus itu orang mana sih? Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Farisi, yang ketiga orang Samaria, yang keempat orang Yehuda. Nah, yang mana ya? Adik-adik boleh pilih jawaban yang menurut adik-adik tepat. Lalu pertanyaan nomor 4, di Lukas 17 ayat 14 ayatnya seperti ini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh. Hal apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut? A, B, C, D. Adik-adik boleh pilih mana yang menurut adik-adik jawaban yang paling tepat. Lalu yang terakhir, Yesus sedang mengetahui orang kusta datang kepadanya. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yang A, pergilah ke seluruh dunia. Yang B, pergilah wartakanlah Injil. Yang C, pergilah perlihatkanlah penyakitmu. Dan yang D, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah adik-adik boleh pilih menurut adik-adik jawaban mana yang paling tepat.
Nah, itu pertanyaannya nanti adik-adik boleh kirimkan jawabannya sama Cici Christine atau Cici Sheryl. Tulis misalnya D apa gitu ya, B apa gitu. Jadi jangan cuma ABCD-nya aja. Jadi dituliskan jawabannya apa. Itu adik-adik, semoga pertanyaan ini bisa jadi pelajaran juga buat adik-adik. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.